sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita kedatangan, wah apa ya bahasanya? Eh, Salah satu siswa, alumni dari Lavender yang prestasinya kalau orang dulu bilangnya segudang gitu. Kalau orang bilang orang Jakarta bilang sekebon, tapi enggak sekebon. Ini adalah Salma. Halo. Halo. Halo Kak Saat. Ya, Salma ini udah diterima di SNBP. Nah, Benar. SNBP Universitas Hasanuddin jurusan kedokteran. Jadi akhirnya kita nemuin nih orang yang diterima di SNBP gitu. Yang bilang SNBP mitos ada ya orangnya ya yang diterima ya. Ada. Jadi ada nih ya diterima namanya Salma. Dia ini belajar dari kelas 10 ya. Benar Dari ya? kelas 10. Dari kelas 10 dari semester 1 sampai semester 6 sebenarnya berarti. Iya. Sebenarnya sampai semester 6 tapi karena SNBP udah diterima ya udah selesai belajar Iya, udah di selesai. Bimbel Lavender. Oke, kita sambil baca-baca dulu nih. Kita tahu SNBP ini P-nya prestasi ya, bukan apa peluang umum, bukan apa untung-untungan, bukan. P-nya itu prestasi. Jadi memang prestasinya ini banyak sekali dan dari semester 1 atau dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 atau sampai ke kelas semester 5-nya ini, kelas 12 semester 1-nya ini itu juga ada banyak banget nih dari yang paling apa dulu nih? Paling tinggi. Bisa dibilang menurut kamu yang paling susah apa dulu deh? Apa ya? Waktu dapat apa nih? Yang silver yang apa? Olimpiade fisikanya kah? Apa yang olimpiade biologinya atau malah pas yang presentasi Pas presentasi yang di LKTI. LKTI? Iya. LKTI itu panjangannya Lomba karya tulis ilmiah. lomba karya tulis ilmiah. Karena Itu malah lebih susah. Kenapa? Iya. Kenapa ya? Karena aku pembahasannya lebih dalam, terus juga lebih banyak tentang konsep, terus habis itu penjelasannya pokoknya lebih rumit sebenarnya di situ. Oh. Dan lebih banyak juga waktu itu bahasnya. Persiapannya lebih banyak juga. Persiapannya banyak, terus juga mepet-mepet karena waktu itu juga sempat karena lagi liburan dan waktu itu liburannya juga lagi dibeliin waktu itu. Wah, oh liburannya sambil dibeliin. Iya, jadi pas liburan waktu itu magangnya dibeliin sambil nyanyi. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang dari ini Kasat mau bacain tapi Koya tadi ada di mana? Kayaknya lumayan ya, banyak sekali gitu nih. Oke, ini udah ketemu lah dia. Dari yang International Applied Biology ini silver medal loh ya, internasional gitu levelnya. Tapi dibilang ini bukan yang paling susah. Atau lomba karya tulis, nah ini nih yang LKTI SMA Nasional dan Sejajar. Oh ini ini online apa offline waktu? Offline waktu itu. Udah offline ya, Udah offline. 2023 waktu soalnya itu ya. Presentasi ke Undipnya. Di Undipnya langsung? Iya. Jadi agak deg-degan gitu loh. Deg-degan banget, ditonton banyak kan gitu. Oh gitu? Iya, ditonton sama peserta lain juga, sama jurinya. Oh, jadi bukan yang kayak poster doang di di lorong gitu? Oh enggak. Atau di ruang terbuka jadi banyak orang muter gitu? Pakai presentasi. Pakai PPT? Iya, terus ngomong di depan gitu. Terus kayak ya sidang aja, cuma sidangnya ya cuma dosen pengujinya banyak gitu lah ya. Semua orang pengen nanya, yang ada nyebelin kayak gitu. Semua orang pengennya nanya gitu. Nggak ada yang pengen bantu jawab nggak ya. Jadi semuanya nanya. Itu yang berasa karena deg-degannya, persiapannya juga. Terus ya gimana caranya jawab pertanyaan itu ya harus pintar-pintar dan kejebak gitu loh. Oh iya. Kan takutnya deg-degan jadinya lupa. Itu yang berasa banget malah itu. Ya, yang itu. Oh, oke. Kalau yang ini yang applied biology atau yang applied physics itu gimana emang ujiannya? Oh, kalau yang applied physics itu jadi pertama kita bikin paper dulu, dikasih study case, bikin paper, terus tembus ke final, baru nanti datang. Waktu itu kalau misalkan yang biology aku di Bali.
Di Bali. Di Bali waktu Itu itu. ada presentasi atau Ada apa? presentasinya. Ada presentasinya. Setelah lulus final dikasih lagi kayak random amplop gitu. Mm-mm. Terus habis itu di situ ada study case-nya, kita kerjain di situ, bikin PPT-nya. Setelah itu baru nanti masuk ruangan. Nah pada saat masuk ruangan tuh baru kayak sidang aja, aku sama jurinya aja gitu. Tentang study case yang ini. Tentang study case-nya itu. Ini cuma nama jurinya aja. Kenapa? Apa study case-nya tentang apa waktu itu? Waktu itu tentang bakteri apa ya? Masih samping lah ya, tentang bakteri. itu, tentang bakteri. Terus habis itu kalau nggak salah tentang gastritis kalau nggak salah. Oke, Tentang jadi penyakit lambung, terus gimana cara diinfeksinya dan penyelesaiannya juga gitu. Itu kamu kerjain dalam waktu Waktu itu kalau nggak salah dia itu sekitar berapa ya? Aku lupa ya, sekitar ada 2 jam. Tapi 2 jamnya itu sejamnya ngerjain soal dan sejamnya itu bikin PPT-nya itu iya. Itu random ya kalau dapat topik yang nggak paham sama sekali ya memang harus sengaja googling di situ gitu langsung. Iya boleh dibuka jurnal internasionalnya gitu boleh gitu. Wow. Kalau yang fisika, kenapa kamu bisa ikut dua-duanya? Aku nyoba-nyobain. Aku nggak tahu juga. Jadi ya udah yang lolosnya di mana gitu. Nah, gitu. Kebetulan waktu pas fisika itu aku dapetnya lumayan sejalan sama yang di BRIN. Jadi tentang gimana caranya kita bisa mendeteksi pasir besi gitu. Mendeteksi pasir besi. Ini sama berarti kayak datang terus diacak gitu-gitu apa? Iya benar. Jadi pada saat udah lolos final itu amplopnya tetap random kayak gitu juga sama random, terus tiba-tiba dapetnya yang itu gitu. Terus nyiapin akhirnya PPT ngerjain soal juga dalam waktu 2 jam itu. Jadi sama kayak gitu juga jelasin. Wow. Dan itu katanya nggak yang paling susah, kenapa ya? Berarti kamu ya itu banyak ininya ya, kayak dapetnya tadi kebetulan sama kayak waktu kamu lagi pelajari di BRIN juga ya? Iya. Oke. Jadi apa namanya? Ya itu jalur langit sih kayaknya. Jadi ketemu kebetulan, tapi ya enggak semuanya udah disiapin ya gitu. Oke. Nah ini tapi malah Olimpiade Sainsnya matematik. Iya, OSN-nya. Iya, OSN-nya malah matematik. Ini udah juara sih di Depok. Iya. Di Depok udah juara, tapi nggak lanjut. Kenapa? Nggak lolos. Jadi waktu pada saat di Depoknya aku menang mewakili Depok. Cuma pada saat saingan di Jawa Baratnya itu aku nggak masuk gitu. Nggak masuk. Oke. Ya nggak apa-apa. Ke Depok juga saingannya udah lumayan ya. Ada anak pribadi nih, setahu saya di SMA pribadi tuh dulu ada temen tuh dia pengajar olimpiadanya, tim olimpiadanya sama pribadi, tapi yang fisika sih. Tapi di sana ada kayak ekskul tapi khusus yang mau tentang olimpiade gitu-gitu. Di HBS ada juga. Kalau di HBS paling cuman kayak bahas-bahas soal doang gitu. Tapi bukan ekskul gitu. Ekskul. Ekskul. Iya, aku joinnya math club. Makanya masuknya ke OSN. OSN-nya matematik. Oke. Jadi ada bahas-bahas soal di situnya. Jadi ini kelas berapa nih kalau yang ini? Kelas 11 ya. Jadi emang paling banyak tuh semester 2 pas kelas 11 itu. Ya itu lomba bertumpukan gitu ya, banyak banget ya. Oke. Nah ini ada esai, kompetisi. Kalau esai kirim aja atau ada presentasinya juga? Kalau esai kirim aja. Ya, esai kirim. Kompetisi Ardiknas gitu segala macam. Oke, selalu pertanyaan pertama. Tadi ini udah banyak ada titipan nih dari kakak-kakak di sini gitu yang baru karena Salma ini selalu kelasnya online ya. Iya. Jadi dari kami tim yang selalu tahunya di kantor gitu, bukan tim akademik, ya siapa nih kok masuk ke SNBP? Ini ada kalender gitu. Iya, dia tuh online terus dari kelas 10 loh. Oke gitu. Jadi pertanyaannya tetap tadi, ini kamu udah bahkan ikut olimpiade, kamu kalau dilihat dari ujiannya ya, nilainya ya, kalau teman-teman mau tahu tuh dari semester 1 sampai semester 5, rata-ratanya aja semuanya di atas 90 gitu. Bahkan di semester 6 kayaknya ada guru yang mungkin nyerah atau gimana ngasih 100 gitu. kayak udah bagus lah, udah ya boleh deh kasih 100 lah ya gitu. Nah,
Masih perlu les ya tapi ya. Masih. Jadi gini, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk di sekolah itu pada saat di kelas, aku usahain gimana caranya untuk paham aja langsung. Jadi ketika guru ngejelasin gimana caranya sebelum keluar kelas tuh aku udah paham. Jadi Oke. kalau yang nggak ngerti tuh aku tanyain pasti di kelas itu. Nah jadi pada Oh. saat di Lavender itu aku tinggal bahas-bahas soal aja, soal yang tingkatannya tuh lebih advance. Oke, Jadi ya. kayak lebih efisien, lebih efektif gitu waktunya. Iya. Jadi kayak tinggal drilling soal-soal aja gitu. Jadi nggak nanya lagi sama apa namanya, sama gurunya Lavender gitu, nanya ini materinya apa sih gitu-gitu. Nah ini penjelasannya apa, udah nggak nanya itu lagi gitu. Iya, paling apa namanya, sepanjang bahas soal kita tuh kayak ibaratnya kalau sama ada yang ternyata salah paham gitu, nah itu tuh konsepnya tuh dibetulin gitu. Iya. Nah itu tuh. Jadi berarti nilai ini ya termasuk karena tadi belajar dari soal. Belajar setiap hari apa enggak? Belajar. Oh enggak, maksudnya lesnya dulu. Lesnya itu sebenarnya kalau setiap hari, tiap malam, terus sama Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Karena kan aku Islamic boarding school di sekolah kan, nginepnya juga di sekolah. Kita tuh nggak boleh pegang handphone. Terus juga laptop juga terbatas, cuma pada saat boleh les doang. Itu aku tuh hiburan itu emang les itu gitu. Jadi kayak gabut kalau nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak lagi nggak les ya jadi nggak ngapa-ngapain juga gitu. Jadi kayak no life aja gitu. Jadi mendingan aduh bosan nih les aja gitu. Oh, jadi ada ngobrolnya, interaksi sama manusia di luar di HBS di luar boarding ini kalau melalui les malah. Oh gitu. Oke. Gurunya siapa aja yang ngajar? Kalau fisika Bu Nanik. Oh Bu Nanik. Kalau biologi itu Kak Ika. Respect Bu Nanik. Kak Ika. Kalau matematika tuh Kak Zul. Oh Kak Zul. Dari kelas 10 kamu ketemu Kak Zul berarti udah? Kayaknya aku sekitar kelas 10 pertengahan deh. Sekitar segitu. Terus sama katanya apa ya, matematika, fisika, biologi, kimia aku Kak Lili. Oh kimia Kak Lili. Oke. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia enggak. Aku bahasa Inggris. Bahasa Inggris enggak juga? Enggak, aku bahasa Inggris enggak. Bahasa Inggris enggak belajar. Oke. Enggak di Lavender maksudnya. Nah, kalau lagi lomba-lomba ini ada nanya-nanya gitu enggak? Pada saat yang KSN itu palingan, pada saat KSN itu karena aku udah terbiasa belajar itu dengan soal-soal yang lebih advance, jadi palingan pada saat KSN itu aku pengen lebih memperdalam aja beberapa materi itu. Oh gitu. Yang KSN tuh yang karya tulis. Oh, yang OSN ya. Yang OSN, iya benar. Berarti sama Kazulnya tadi ya. Iya, drilling soal. Drilling soal ini ya, OSN ya. Iya. Kazul tuh senior Kasaat sih. Dulu yang ngospek Kasaat tuh Kazul ya. Yang Kasaat tuh Kazul. Oke, nah di sini di sebanyak ini ya prestasinya gitu tadi dari mulai kelas 10, kelas 11 yang paling banyak ya berarti ya. Kompetisi. Oh, ini ada kompetisi sains nasional biologi. Oh, itu paling lomba-lomba online pada saat kelas 10 kan aku nyoba-nyobain. Awal-awalnya tuh stepnya itu kecil-kecilnya dari situ Kak gitu. Nanti pada saat kelas 11 aku baru nyobain yang lain-lainnya gitu. Sebanyak itu. Nah, ini ada juga hafal jus ya, 12 jus. Masih dikit ya. Masya Allah. IHBS ya memang ya. Keren. Jadi ini bisa dan dari sekolah nggak ribet ya kalau tadi kamu harus ikut kemana. Oh iya, karena kebetulan juga itu karena semester 2. Kalau semester 2 itu kan kena 2 kali libur. Idul Fitri sama kenaikan kelas. Karena itu banyak libur, jadi aku manfaatin buat lomba-lomba. Tapi kalau sekolah sendiri sebenarnya juga ngasih kalau izin-izin, karena kan aku nginep di sekolah kan. Jadi kayak untuk izin keluar lomba segala macam tuh sebenarnya nggak masalah gitu. Dijemput lagi nih Salma mau kemana gitu. Kayak gitu ya. Pasti itu. Iya benar. Oke, berarti tadi ya lingkungan juga kebantu, guru-gurunya tadi juga udah ada. Tadi Kazul nih sering banget disebut nih, memang maksudnya di ide yang lain gitu. Bu Nani itu ya memang senior banget. Kasat juga
masih banyak belajar sama beliau kalau lagi ini kemarin kalau lagi belajar ada soal baru nih fisika gitu, kadang-kadang ada ngobrol tuh sama guru-guru fisika lain nih, Bu Nani yang sering ngelit lah bahasanya gitu. Memang sangat ini banget. Oke. Nah, apalagi katanya kamu nih sebenarnya ada di dari yang lomba karya tulis ilmiah nasional gitu kan, dari Undip nih. Jadi kita belum bahas banyak. Ini tentang apa sebenarnya? Jadi itu sebenarnya penyelenggaranya itu kan Fakultas Peternakan dan juga Pertanian. Aku pribadi, jadi temanya itu nggak jauh-jauh dari itu. Nah, aku itu jadi ceritanya sama temanku waktu itu, kita itu gimana caranya bikin benang bedah yang bisa diserap oleh tubuh, tapi bahan-bahannya itu dari pelepah pisang dan pati kentang. Jadi itu kan berhubungan sebenarnya dengan agribisnis juga. Jadi gimana caranya dari 2 komponen SDA yang kaya di Indonesia ini bisa dijadiin benang bedah, terus habis itu akhirnya juga bisa memajukan pertanian gitu. Betul. Nah itu ada ininya tuh, berarti ada sampelnya atau apa yang dibawa atau masih level ini? Sebenarnya belum sampai situ. Cuman kita tuh baru kayak rancangan studi pustaka aja gitu. Cuman kalau untuk sampai laboratorium belum sampai sana sebenarnya gitu. Nah itu yang sambil sama dibimbing juga ya dari BRIN tadi ya berarti ya? Atau beda lagi? Beda lagi. Beda lagi. Kalau yang itu aku project sama temen aja. Kalau yang BRIN itu dia berbeda lagi, itu yang baru tentang material. Nah, itu tentang apa lagi? Jadi kalau yang material itu dia tentang kan di mobil listrik itu kan dia ada baterainya. Nah, sebenarnya baterainya itu kan butuh pendingin. Nah, di situ aku kayak bikin inovasi tentang kayak pendingin pasifnya gitu loh, Kak. Pendingin. Iya, pendinginnya. Jadi gimana caranya dari pasir besi itu kan mengandung Fe3O4 magnetit. Nah, itu gimana caranya kita bikin dia dicampur dengan parafin itu untuk sebagai pendingin dari baterainya itu. Pikiran sampai sana ya. Aku banyak belajar itu. Di BRIN itu lagi ada project itu atau lagi ngobrol? Match aja sih. Match aja ya gitu. Itu kamu daftar? Mengajukan. Jadi pertama-tama mengajukan dulu, kemudian datang ke kantornya. Setelah itu baru aku. Yang di mana nih? Serpong. Datang dulu ke kantornya, terus habis itu ya PPT aku, proposalnya aku presentasi di situ di depan bapak-bapak. Iya, bapak-bapak di BRIN itu. Iya. Oke. Berapa lama ya? Pokoknya aku bentar sih, karena kan sepanjang liburan sekolah aja, jadi sekitar 3 minggu. Iya, sebulanan gitu. Oke. Itu tiap hari datang kita ke BRIN. Depok Serpong gitu, iya. Luar biasa, capek banget ya. Oke, tapi semuanya terbayar lunas ya, insya Allah. Alhamdulillah di SNBP diterima di kedokteran Undip. Saya tapi tadi sebelumnya di Undip kan sebenarnya sempat dapet ini ya, disuratin berarti cuma boleh ikut, katanya boleh ikut jalur prestasinya itu ya, Undip ya gitu. Oke, tapi jurusan? Dapatnya FPP. Tapi di jurusannya itu. Iya, di jurusan yang itu. Tapi karena kamu minatnya ke kedokteran, jadi ya nggak diambil. Benar. Dan setelah SNBP, kalau jadi daftar, gitu kan? Iya, benar. Jadi karena SNBP daftar dulu aja SNBP. Benar. Gitu. Goalnya di situ. Jadi karena daftarnya SNBP dulu, diterima duluan ya udah. Gitu.